Halo, selamat datang kembali. Oke, kali ini kita akan melakukan pembahasan mendalam soal topik yang kayaknya jadi masalah banyak orang ya. Lemak perut yang susah banget hilang. Apalagi kalau usia sudah di atas 50. Nah, misi kita simple. Kita bedah sumber yang Anda kirim ini, cari tahu kenapa ini terjadi, dan apa benar solusinya semudah 5 bahan dari dapur. Sumber ini kan dimulai dengan cerita yang sangat-sangat bisa kita rasakan ya. Kisah Ibu Rahayu, 64 tahun. Beliau ngerasa udah makan lebih sedikit, tapi perutnya justru makin besar. Napasnya juga makin berat katanya. Ini bukan masalah penampilan semata kan? Tepat sekali. Poin kuncinya di sini adalah, ini bukan sekedar efek penuaan biasa. Memang benar, metabolisme itu melambat, hormon juga bergeser setelah usia 50, tapi musuh utamanya, menurut sumber ini, adalah sesuatu yang tersembunyi, yang disebut lemak visceral. Tunggu sebentar, lemak visceral. Jadi ini bukan lemak yang bisa kita cubit di pinggang itu? Nah, disitulah letak kesalahpahaman yang paling umum. Yang bisa dicubit itu namanya lemak subkutan di bawah kulit. Lemak visceral ini jauh lebih berbahaya. Dia bersembunyi di balik dinding otot perut, membungkus organ-organ vital kita. Membungkus organ, seperti hati dan jantung. Betul. Hati, pankreas, jantung. Artikel ini bahkan sampai menjulukinya pembunuh senyap. Pembunuh senyap? Wah, kenapa sampai disebut begitu? Kedengarannya serius banget. Karena lemak ini bukan gumpalan pasif. Ia secara aktif memproduksi dan melepaskan zat-zat kimia pemicu peradangan ke seluruh aliran darah. Wow, oke. Nah, catatan Anda ini secara eksplisit menghubungkannya dengan peningkatan risiko penyakit jantung, diabetes tipe 2, sampai penurunan fungsi otak. Jadi ini beneran serius ya? Sangat. Disebutkan juga risikonya bisa naik 2 kali lipat untuk pria dengan lingkar perut di atas 90 cm dan wanita di atas 80 cm. Bahkan kalau berat badannya normal sekalipun. Tepat. Bahkan kalau berat badannya normal. Jadi kalau kita kembali ke cerita Ibu Rahayu tadi, keluhan napasnya yang berat itu bisa jadi karena organ-organ vitalnya benar-benar terjepit oleh lemak ini. Itu gambaran yang cukup mengerikan ya? Sangat mungkin. Itu mengubah perspektifnya dari sekedar masalah estetika jadi masalah kesehatan yang mendesak. Untungnya sumber ini juga menawarkan solusi. Dan solusinya ini, terus terang, kedengarannya terlalu sederhana untuk jadi kenyataan. Cuma 5 bahan dapur biasa. Apa saja itu? Benar, kedengarannya memang simpel. Bahannya itu air hangat, cuka apel mentah, perasan lemon segar, jahe segar, dan kayu manis Ceylon. Tapi sumber ini menjelaskan bahwa kekuatannya itu bukan pada masing-masing bahan. Oh, bukan? Bukan. Tapi pada kombinasi atau efek sinergis mereka. Sinergis. Maksudnya mereka bekerja sama gitu, kayak sebuah tim. Persis. Bayangkan begini, ya. Air hangat itu sesi pemanasan. Dia menyiapkan lapangan pencernaan kita. Lalu cuka apel dan jahe masuk sebagai katakanlah tim penyerang utama. Cuka apel bantu memecah lemak, sementara jahe itu kayak menyalakan tungku di dalam tubuh. Oke, memicu pembakaran kalori ya? Betul, istilahnya termogenesis. Terakhir, lemon dan kayu manis berperan sebagai tim pendukung. Mereka mengendalikan peradangan dan menjaga kadar gula darah agar tetap stabil. Oke, penjelasan itu jauh lebih masuk akal. Pertanyaannya sekarang, gimana cara meraciknya biar efektif? Caranya sangat sederhana. Campurkan semua bahan dan minum 30 menit sebelum sarapan saat perut masih kosong. Rencana yang disarankan itu memulainya sekali sehari dulu, selama 10 hari. Untuk melihat reaksi tubuh ya? Iya, untuk melihat bagaimana tubuh beradaptasi. Jika responsnya baik, bisa ditingkatkan jadi 2 kali sehari. Kuncinya yang ditekankan terus adalah konsistensi. Saya harus akui, pas baca soal cuka apel, saya langsung kebayang baunya yang tajam. Apa sumber ini kasih tips biar minumnya lebih gampang? Haha, itu pertanyaan bagus. Catatannya tidak membahas soal rasa secara spesifik sih, tapi biasanya tambahan lemon dan kayu manis itu sangat membantu menyeimbangkan rasa cuka yang kuat. Tapi Anda benar, ini bukan soal rasa, ini soal fungsi dan konsistensi. Iya, iya. Namun, ada satu peringatan penting yang juga ditekankan. Setiap tubuh itu unik, jadi sangat disarankan untuk konsultasi dulu dengan dokter. Apalagi jika punya kondisi medis seperti diabetes atau sedang minum obat pengencer darah. Oke, jadi jelas ya, ini bukan jalan pintas. Intinya,
Perut buncit di usia senja itu bukanlah takdir yang harus pasrah diterima, melainkan sebuah sinyal. Sinyal penting dari tubuh yang ternyata bisa kita respons dengan cara alami dan konsisten. Tepat sekali. Ini menyisakan satu pemikiran untuk Anda, pendengar kami. Jika kombinasi sederhana dari bahan dapur ini bisa membangunkan kembali metabolisme tubuh, sinyal alami apa lagi dalam rutinitas harian kita, mungkin dari pola tidur, tingkat stres, atau cara kita bergerak, yang selama ini kita abaikan untuk meningkatkan kesehatan secara menyeluruh?